Mari kita patahkan mitosnya. Pengkhianatan tidak muncul seperti guntur. Ia masuk seperti asap melalui celah jendela, perlahan, pelan, tetapi menghancurkan. Saat Anda menyadarinya, Anda sudah menghirupnya. Yang hampir tak seorang pun akui adalah ini. Ketika seorang wanita berselingkuh, ia jarang melakukannya secara terencana. Ia meninggalkan bekas pada kedamaian Anda, pada rutinitas Anda, pada intuisi Anda. Kebanyakan pria mengabaikannya, merasionalisasikannya, mengesampingkannya. Namun jauh di lubuk hati, Anda melihatnya. Anda hanya tidak ingin mempercayainya. Video ini bukan tentang paranoia. Ini tentang pola. Jika Anda pernah merasakan ketidaknyamanan yang senyap itu, tekanan di dada Anda yang memberitahu Anda bahwa ia menjauh, maka video ini cocok untuk Anda. Mari kita ikuti tanda-tandanya. Tanda pertama, ia menjauhkan diri, tetapi terus tersenyum. Ia tidak menghilang dari hidup Anda. Ia tetap ada. Dan itulah yang membingungkan. Anda melihatnya setiap hari. Ia menyapa, "Selamat pagi," tetapi tidak mendongak. Kau bertanya kabarnya, dan dia otomatis menjawab, "Aku baik-baik saja," tanpa jiwa, tanpa kebenaran. Ada perubahan yang halus namun nyata. Pria yang penuh perhatian menyadarinya sebelum orang lain. Dia memang ada secara fisik, tetapi di dalam dirinya dia sudah jauh. Tawa yang biasa ia bagikan denganmu kini terasa seperti latihan. Tatapannya pendek, tertahan, kosong. Kau bercanda. Dia tersenyum, tetapi bukan dengan matanya, bukan dengan tubuhnya, bukan dengan kehangatan yang menerangi ruangan saat kau tiba. Itu jenis senyum yang kau berikan pada orang asing di lift. Dia bilang, dia lelah, stres, bahwa dia butuh ruang. Tapi ini bukan penjelasan. Itu alasan untuk mengulur waktu. Dan kau tahu itu. Bukan karena kau merasa tidak aman, tetapi karena kau memperhatikan. Pria stoik tidak mengabaikan pola hanya karena menyakitkan. Dia mengamati tanpa menuntut bukti. Dia mendengarkan apa yang tersirat. Dan yang kau rasakan sederhana. Dia sudah mulai pergi, bukan dengan pertengkaran atau koper di depan pintu, melainkan dengan gestur-gestur kecil yang membuat cinta terasa seperti beban. Ketika hati seorang wanita sedang tertambat di tempat lain, dia perlu membatasi apa yang tersisa, minimal agar terlihat normal. Cukup untuk menghindari pertanyaanmu, dan cukup untuk memastikan kau tidak pergi mendahuluinya. Kau tidak sedang menggila, kau tidak sedang cemburu, kau sedang menyaksikan keintiman terkikis. Dan jika kau tetap diam, kau akan mulai menghilang juga, bukan dari hidupnya, melainkan dari harga dirimu sendiri. Begitulah pengkhianatan lahir, bukan dengan kebohongan, melainkan dengan kesunyian kebenaran yang sekarat. Tanda kedua, dia bersembunyi di depan mata. Dia tidak mengonfrontasimu, tidak membanting pintu. Dia hanya berhenti berbagi hidupnya denganmu. Sebelumnya, dia menceritakan segalanya padamu. Rekan kerja yang menyebalkan, mimpi anehnya, apa yang dia makan untuk makan siang. Kini, ada bagian-bagian dunianya yang tak lagi bisa kau akses. Dia masih bicara, tapi hanya yang aman, terkendali, sesuai dengan versi dirinya yang ingin dia tunjukkan padamu. Lalu datanglah teleponnya. Sebelumnya, telepon itu tergeletak begitu saja. Meja, sofa, tempat tidur, tak terkunci, tanpa khawatir. Sekarang, telepon itu selalu di tangannya. Telungkup, notifikasinya senyap. Dia memiringkan teleponnya menjauh darimu saat mengetik. Kamu tak pernah meminta kata sandinya, tak pernah menuduhnya. Namun dia bersikap defensif. Jika kamu mempertanyakannya, dia menyebutmu paranoid, pencemburu, dan suka mengontrol. Tapi pria stoik mengerti. Kebenaran tak takut terlihat. Cinta sejati tak bersembunyi di balik kata privasi. Mereka yang menghargai kedamaian tak menanam keraguan, lalu berkata masalahnya ada padamu. Ini bukan tentang kendali, ini tentang kontras. Perbedaan antara dirinya yang dulu, terbuka, transparan, hidup, dan dirinya yang kini, tertutup, jauh, penuh perhitungan. Ini bukan evolusi, ini acting. Dan mereka yang bersembunyi selalu punya alasan. Perselingkuhan tidak dimulai dengan ciuman.
Perselingkuhan dimulai dengan pintu yang tertutup, dengan detail yang terabaikan, dengan percakapan diam-diam, dengan sudut hidupnya yang tak lagi menjadi bagianmu. Dan bagian terburuknya, dia ingin kamu meragukan dirimu sendiri, bukan dirinya. Karena meskipun kamu meragukan persepsimu sendiri, dia tak perlu membenarkan apapun. Namun pria stoik tidak butuh bukti, dia melihat pola. Ketika seseorang mulai menjalani dua kehidupan, kamu tidak delusi. Kamu hanya bukan bagian dari kehidupan kedua. Tanda ketiga, tubuhnya tetap ada, tetapi kedekatannya tidak. Kamu masih tidur di ranjang yang sama, tetapi rasanya tak lagi seperti rumah. Kehangatan telah hilang, ritme telah berubah. Sesuatu yang tak terlihat menggantung di antara kalian. Dinding yang sunyi. Ada malam-malam ketika dia berpaling tanpa berkata apa-apa. Di malam-malam lain, dia mencoba menyentuhmu, tetapi terasa seperti latihan, cemas, dan mekanis.